Imam Khomeini adalah seorang rahbar atau seorang pemimpin di negara Iran yang penuh kebijaksanaan dan keadilan. Yang saya tahu ia adalah pemimpin dari negara Iran. Imam Khomeini adalah pemimpin besar revolusi Iran yang memiliki sifat zuhud, yang artinya ialah telah melepaskan hal-hal kesenangan duniawi. Imam Khomeini adalah seorang pemimpin yang memimpin revolusi Iran saat menjatuhkan pemerintahan dari Reza Pahlavi. Imam Khomeini bagi saya adalah sosok, tokoh, pahlawan, pemimpin yang sangat memperjuangkan kebangkitan agama Islam. Kemudian beliau juga adalah pencetus sebuah konsep yang sangat hebat dan istimewa, yakni adalah konsep wilayatul faqih. Konsep yang memiliki pesan utama bahwa agama ilahi juga memainkan fungsi dalam hal politik. Beliau merupakan tokoh, bahkan pemimpin dari revolusi Iran, dan merupakan pemimpin agung Iran pertama pada saat itu. Sejarah mencatat bahwa revolusi Iran itu merupakan revolusi terbesar ketiga setelah revolusi Prancis. Imam Khomeini itu menurut saya itu bukan hanya imam besar atau ayatullah, tapi dia itu bisa, menurut saya itu dia itu bisa menjadi seorang bapak ya, bapak yang mengajarkan kepada anaknya, itu kepada kita, bahwa bagaimana menjadi seorang pencinta yang mencinta selayaknya cinta. Imam Khomeini adalah sosok pemimpin revolusioner Iran yang membawa Iran menuju kemerdekaan. Imam Khomeini adalah imam yang lahir di kota Khomein tanggal 24 September 1902. Dan dia adalah revolusioner yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Imam Khomeini adalah sosok pemimpin revolusi Islam Iran yang sangat tangguh dan agung. Beliau telah berhasil membebaskan negerinya dari jeratan para penguasa yang diktator, serta dari campur tangan asing. Beliau telah berhasil mengembalikan kembali Islam serta kemuliaan umat Islam. Beliau adalah seorang ulama besar yang tak gentar dalam menghadapi dua adidaya dunia, yaitu Timur dan Barat. Imam Khomeini itu adalah sosok bapak revolusi Iran, di mana di berkat beliau Iran bisa bangkit, bersama beliau dengan bimbingan beliau, di bawah pimpinan beliau Iran bisa bangkit melawan rezim yang berkuasa di Iran pada saat itu, yaitu rezim Syah yang berada di bawah antek-antek Amerika atau merupakan kacungnya Amerika, seperti itu. Khomeini adalah seorang tokoh agama yang berasal dari negeri Persia yang sangat berpengaruh pada era 80-an, yang dimana pada saat itu negeri tersebut sedang dikuasai oleh kezaliman, yang sehingga negeri tersebut membutuhkan seorang revolusioner untuk mengubah negeri tersebut. Imam Khomeini adalah, atau yang bernama panjang Sayyid Ayatollah Ruhollah Khomeini adalah tokoh revolusi Iran yang melawan kerajaan atau pemerintah dinasti yang bernama Raja Shah pada waktu itu. Imam Khomeini adalah sosok yang menggabungkan nilai-nilai kemuliaan, akhlak-akhlak mulia yang kontradiksi dalam satu wujud kemanusiaan. Beliau memiliki keberanian dalam melawan penindasan. Beliau juga sekaligus memiliki kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Beliau adalah orang yang sederhana, tetapi beliau orang yang sangat berwibawa kepada masyarakatnya. Beliau adalah seorang yang zuhud, adil, dan konsisten, atau dalam artian lain istiqomah. Kehidupan sehari-hari Imam dia sangat zuhud, tenang, ahli ibadah, sampai dia dijadikan seorang imam karena atas kesuhudan itu dia. Menurut Ana sih, potret beliau yang bisa ditiru Ana sendiri itu bagaimana beliau kesehariannya itu hanya dua, belajar dan mengajar. Dan beliau tuh hanya tidur 2 jam dalam sehari. Setelahnya beliau ini mengisi waktu luangnya itu dengannya, kalau tidak mengajar ya belajar. Itu beliau menurut Ana sendiri. Kehidupan beliau
Tentu banyak hal baik yang bisa kita ambil. Misalnya, beliau adalah sosok yang ahli dalam banyak hal, baik dalam hal politik, filsafat, agama, puisi, dan masih banyak lagi keahlian beliau. Selain itu, yang paling saya kagumi adalah tentang kezuhudan beliau. Beliau dikenal sangat sederhana, baik dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apapun yang sifatnya hanyalah duniawi. Yang mana mungkin saat ini semakin sulit kita menemukan pemimpin yang memiliki sifat sederhana layaknya Imam Khomeini. Imam Khomeini adalah tipe pemimpin yang rendah hati. Kenapa? Karena menurut yang saya tahu, Imam Khomeini menganggap pemimpin bukan hanya seorang pemimpin, tapi pemimpin adalah pembantu untuk masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu Imam Khomeini tidak pernah congkak atau sombong bahwa saya adalah pemimpin, karena di benak beliau pemimpin adalah pembantu untuk umat. Beliau adalah sosok yang sangat agamis, di mana dari beliau masih sangat belia, beliau sudah tidak pernah meninggalkan sholat malam, apalagi sholat fardu. Bahkan sholat sunnah dan sholat malamnya aja tidak pernah terlewatkan, apalagi sholat fardunya. Dan beliau juga sudah menuntut banyak ilmu agama dari usia yang sangat belia, sehingga hal itu sangat berdampak pada pemikiran beliau, di mana beliau memiliki pemikiran yang sangat mendalam, pemahaman yang terhadap agama yang sangat mendalam, dan pemikiran yang sangat visioner. Selain itu, beliau juga hidup dalam kesederhanaan. Pemahaman agamanya yang tinggi membawa beliau pada kehidupan yang sederhana, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Padahal beliau adalah sosok pemimpin suatu negara, namun beliau tetap hidup dalam kehidupan sederhana, di mana sebagaimana kamarnya yang sampai saat ini dimuseumkan, itu nampak sekali bahwa perabotan-perabotannya sangat sederhana, pakaiannya pun sangat sederhana, dan beliau adalah orang yang sangat tawadhu, di mana saat beliau jalan kaki beliau pun masih menundukkan kepalanya, seperti itu. Beliau adalah suri tauladan yang sangat baik. Nah, Imam Khomeini ini merupakan pemimpin revolusi Iran. Di kalangan sahabatnya, beliau dikenal dengan bertubuh kurus tapi atletis. Nah, salah satu tanggapan dari putrinya bahwa ayahnya ini dia seorang yang disiplin, seorang yang teratur hidupnya, bahkan dari makan, minum, tidur gitu kan, dan mengerjakan tugas-tugasnya itu secara teratur. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Deedat, beliau berasal dari Afrika Selatan. Dia berbicara mengenai Imam Khomeini. Dia berpendapat bahwa Imam Khomeini ketika berceramah selama setengah jam, aku melihat dia semua sumber-sumber yang beliau bicarakan itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Dan saya melihat beliau itu seperti Al-Quran berjalan. Dan satu lagi, Imam Khomeini tidak akan makan kecuali dia sudah mengetahui bahwa pelayannya adalah seorang muslim. Jadi seperti itu. Kehidupan sehari-hari Imam Khomeini sangatlah sederhana, dan akhlak beliau selalu menjadi suri tauladan bagi setiap orang yang melihatnya. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, selalu mengkaji Al-Quran, dan dia selalu mencintai dan tidak pernah habis rasa kasih sayangnya terhadap anak yatim piatu. Imam Khomeini, pengakuan istrinya selama beliau 60 tahun bersama, Imam Khomeini tidak pernah meminta tolong untuk mengambilkan gelas. Imam Khomeini tidak pernah meminta tolong kepada istrinya untuk menutupkan pintu kamarnya. Ini menunjukkan kasih sayang Imam Khomeini, kemandirian Imam Khomeini untuk tidak menyusahkan orang lain di sekitarnya. Kehidupan sehari-hari beliau kerap diwarnai dengan hal-hal yang mulia dan serta kebaikan-kebaikan beliau yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Di antaranya adalah beliau begitu sangat menghormati hak-hak orang lain serta sangat taat terhadap peraturan, sekalipun peraturan yang ada di rumahnya sendiri. Imam Khomeini di dalam kehidupan sehari-harinya yang yaitu selain beliau
ahli ibadah, zuhud, dan tidak pernah meninggalkan sholat. Beliau adalah ahli politik juga di dalam bidangnya. Pengaruh yang pertama, beliau orang yang pertama melakukan pergerakan revolusioner di negara Iran, dan di mana sampai saat ini negara Iran adalah negara yang paling ditakuti oleh Amerika sama Israel. Pengaruhnya dalam politik internasional ialah mampu melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh Barat, dan dalam corak pemikiran politiknya ia berlandaskan Islam dan politiknya adalah Islam. Dan pengaruhnya terhadap internasional juga sebagai pengaruh terhadap Iran itu sendiri, yaitu tidak termudahnya terhadap budaya-budaya Barat, dan bisa untuk menghadang budaya-budaya dari Barat itu untuk masuk ke Iran, sehingga budaya dari Iran itu tersendiri termaintain di dalam negaranya. Pengaruhnya sangat besar, bukan hanya di bidang agama saja, bahkan di bidang politik. Pengaruh Iran itu pengaruh terbesar di dunia juga. Imam Khomeini telah membuat masyarakat dunia sadar akan adanya kolonialisme dan penjajahan dari negara Barat pada masanya. Maka dari itu negara-negara di dunia yang telah terjajah menjadi sadar dan melawan negara-negara kolonial. Nah, pengaruhnya terjadi ketika tahun 1979. Di situ terjadi revolusi Iran, di mana asalnya tadi yang sudah saya jelaskan, pergantian pemerintahan yang asalnya bersistem kerajaan diubah menjadi Republik Islam Iran. Nah, pengaruhnya itu tidak hanya di Iran, tapi pengaruhnya bisa bahkan di belahan dunia lain itu terkena pengaruhnya. Pengaruhnya menjadikan nilai-nilai spiritual menjadi meningkat. Yang pertama. Yang kedua, banyak yang ingin mengenal Islam lebih dalam. Yang ketiga, banyak yang masuk Islam setelah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979. Sayyid Ruhollah Khomeini atau Imam Khomeini adalah sosok bapak revolusi Iran, tapi dampaknya ini bukan hanya terhadap Iran saja, namun beliau juga revolusi yang beliau bawakan juga beliau juga bisa disebut sebagai bapak revolusi Islam, tidak hanya Iran saja, karena dampak yang dibawa oleh beliau tidak hanya berpengaruh pada Iran saja, tapi juga dunia Islam yang ada di seluruh dunia, di mana beliau menunjukkan bahwa kita bisa bangkit melawan rezim Amerika yang berkuasa, dimulai dari negaranya yaitu Iran. Pengaruhnya itu sangat besar, yaitu mengubah rezim yang zolim untuk segera dihapuskan dan membangunkan umat-umat yang berpikir terlalu mundur untuk dimajukan cara berpikirnya dengan cara kesuhutannya dia, dengan cara lemah lembutnya dia, dan akhirnya hasilnya pun dicintai banyak oleh rakyatnya. Pengaruhnya Imam Khomeini memberi contoh bahwa kedaliman di setiap tempat itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena terbukti bahwa Imam Khomeini dapat menjatuhkan pemerintahan sah waktu itu dari pemimpin yang terbilang sangat dolim ketika memimpin Iran, dan ia menjatuhkannya tanpa mengangkat senjata satupun. Pengaruh Imam Khomeini terhadap dunia internasional adalah beliau memberikan spirit dan semangat perlawanan kaum tertindas terhadap kezaliman di dunia, dan pemikiran-pemikirannya mencerahkan para pencari kebenaran. Imam Khomeini memiliki pengaruh gerakan dan pemikiran. Beliau mempengaruhi gerakan perjuangan perlawanan Zionisme, penjajahan terhadap Palestina dan seluruh jenis negara-negara yang ingin mendominasi dunia. Beliau memiliki pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang terbelakang, kelompok-kelompok yang tertindas. Landasan politik pemikiran Imam Khomeini adalah kebebasan, kebahagiaan, dan kesempurnaan manusia.
melalui nilai-nilai keislaman, beliau menerapkan aturan-aturan keislaman yang bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat yang beragam. Dengan nilai-nilai kebahagiaan, kesempurnaan, dan kebebasan, beliau mewujudkannya dalam sistem politik yang berkepemimpinan seorang faqih. Yang paling berkesan dari Imam Khomeini adalah kita dapat mengambil pelajaran atau ilmu-ilmu beliau yang nantinya kita dapat mempraktekkan kepada orang lain. Kita dapat mencontoh apa yang dapat dilakukan beliau. Karena beliau itu sangat istimewa bagi kita. Yang berkesan dari kehidupan beliau adalah beliau dari kecil hingga nikah, hingga tua dan meninggal wafat, semua kehidupan beliau itu berkesan. Contohnya juga bisa dicek di biografi Imam Khomeini sendiri, bagaimana pernikahannya itu sendiri sangat berkesan, bagaimana ketika meninggal berapa jutaan orang benar-benar bersedih dan datang menghampiri pemakamannya. Dia adalah revolusioner yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sehingga waktu saya ngeliat dokumenter videonya aja, itu ketika meninggal dia sampai banyak rakyatnya yang kepingin mendapat berkahnya, sampai diangkat lagi ke helikopter seperti itu, karena sangat dicintai oleh rakyatnya. Jadi seperti itu, dan dia sangat berkesan di hati setiap kaum mukminin. Berkesan dari Imam Khomeini sangat banyak tentunya, tapi yang saya ambil cuma 2, yaitu yang pertama dari segi ibadah beliau yang sangat-sangat dekat dengan Allah, dan yang kedua dari segi kepemimpinan dia ketika memimpin revolusi Iran, karena tidak semua orang mampu memimpin revolusi dalam waktu cepat dan tidak mengangkat senjata satupun. Yang membuat saya terkesan adalah tidak terpengaruhnya Imam Khomeini terhadap politik-politik Barat yang mungkin bisa terancam pada politik-politik di dalam Iran itu sendiri. Yang membuat Imam Khomeini terkesan ketika pada awalnya ketika terjadi revolusi Iran, beliau sempat ditangkap oleh pihak Pahlavi, kerajaan Pahlavi, dengan polisi Iran yang memata-matai pergerakan Imam Khomeini. Jadi ada polisi khusus untuk menangkap Imam Khomeini. Nah, ketika di penangkapan tersebut diasingkan, dia terkesan oleh suatu teori bagaimana menerapkan sistem yang baik untuk masyarakat. Nah, akhirnya beliau mengembangkan sistem tersebut, bahwa dihasilkan dari penelitian beliau bahwa sistem yang tepat untuk diterapkan di masyarakat adalah sistem Islam, dan beliau itu terkesan dengan teori tersebut. Hal yang bagi saya berkesan dari diri beliau adalah beliau sangat menghargai dan menghormati kedudukan perempuan. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana cara beliau memperlakukan istrinya serta anak-anaknya. Hal yang paling ia tekankan terhadap istrinya adalah pendidikan, karena perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan kehidupan manusia. Yang berkesan dari Imam Khomeini adalah bagaimana pengetahuan beliau yang sangat mendalam. Namun dengan pengetahuan beliau yang sangat mendalam ini, beliau tetap tawadhu, beliau tetap rendah hati. Bagaimana beliau menjadi sosok pemimpin yang tegas terhadap musuh, namun sangat kasih sayang terhadap orang-orang yang patut dikasihi, seperti contohnya terhadap anak-anak kecil, di mana kita tahu bahwa ada banyak sekali kata-kata mutiara beliau yang menunjukkan kasih sayang terhadap anak kecilnya. Bagaimana sikap beliau terhadap keluarganya, terhadap cucu-cucunya, sangat penuh
sangat penuh dengan kasih sayang. Namun ketika beliau menghadapi rezim Amerika, beliau tidak ada rasa takut sama sekali. Beliau bisa bersikap dengan tegas. Terus juga yang sangat berkesan adalah ketika kita memandang fotonya itu tampak dari tatapan matanya yang tajam, bahwa menunjukkan kedalaman ilmunya, dan juga namun tetap seperti itu mukanya tetap penuh dengan rahmat. Yang membuat saya terkesan terhadap beliau adalah di saat sudah di akhir-akhir ajalnya, beliau sudah terbaring sakit di rumah sakit, dan beliau tetap melaksanakan sholat meskipun dalam keadaan sakit, dan meskipun pada saat itu memang sudah untuk manusia normal pun untuk sulit untuk melakukan sholat, tetap beliau melakukan sholat meskipun dalam keadaan berbaring. Itu membuat saya sangat terkesan. Yang paling berkesan dari sosok Imam Khomeini bagi saya mungkin adalah dia mengajarkan pada saya bahwa tekad dan keberanian itu tidaklah sama dengan ego. Walaupun beliau memiliki tekad yang sangat kuat, beliau tetaplah dikenal sebagai sosok yang zuhud, yakni tidak mementingkan duniawi. Yang berkesan dari Imam Khomeini adalah bahwa beliau adalah salah satu public figure yang patut kita contoh. Selain ahli dalam bidang politik, beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat dan ahli dalam bidang agama. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان. امروز درست 30 سال از آن روز تلخ تاریخی می‌گذرد. 30 سال از فراق امام محبوب بزرگوارمون. 30 سال از اون وداع تاریخی و بدرقه با شکوه و بی‌نظیر که مردم از امام عزیزشون و بی‌نظیرشون انجام دادن.